belum ada 100 hari pemerintahan Prabowo, sudah ada komitmen untuk mendukung Pak Prabowo periode kedua di 2029. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini pertanda ada sesuatu yang tidak beres dalam 100 hari ini, atau memang ya untuk membangun kebaikan? Surya Paloh Nasdem ya akan pikir-pikir. Kalau PKB yes, Golkar yes. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini akan terjadi atau ini hanya abang-abang lambe, dramaturgi saja? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Langsung kaget ketika ada tema koalisi permanen di 2029. Karena kemarin Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan bahwa presidensial threshold itu bebas. Tidak harus 20%, 25%, siapapun partai politik peserta pemilu itu berhak untuk mengajukan capres. Tetapi di sisi yang lain, Pak Prabowo mempunyai komitmen, memastikan komitmen dari partai-partai Kim Plus-nya untuk membuat komitmen bersama. Benarkah ini? Dan benarkah mereka menyetujuinya? Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas. 100 hari belum tercapai, tapi sudah ada komitmen. Pertama kita baca di Kompas, judulnya Prabowo diumumkan maju Capres 2029 dalam silaturahmi di Hambalang. Nah, kalau diumumkan pertanda ya tidak ingin maju tapi diajukan. Wah, ini pasti ada permainan ini. Kemudian yang kedua di suara.com, Nasdem akan pertimbangkan dukung Prabowo sebagai Capres 2009, lupakan Anies. Karena memang pada 2024 kemarin mengusung Mas Anies Baswedan. Selanjutnya di Detik, Golkar sambut baik koalisi permanen. Prabowo layak didukung kembali di 2029. Kalian pilih yang mana? Kita baca semuanya meskipun kutipan-kutipan. Pertama di Kompas, Prabowo diumumkan maju Capres dalam silaturahmi Kim di Hambalang. Bogor, Kompas.com, PLH Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Heriawan Aher mengatakan Presiden Prabowo Subianto diumumkan maju kembali sebagai Capres di Pilpres 2029 mendatang. Aher menyebut pengumuman itu disampaikan saat Prabowo mengumpulkan Ketua Umum Parpol Koalisi Indonesia Maju di Hambalang, Bogor, Jumat. Diumumkan bahwa beliau akan maju kembali pada tahun 2029. Itu diumumkan bahwa kemudian nantinya seperti apa, ya kita tunggu. Saat ditanya perihal sikap PKS terhadap Prabowo mau maju 2029, Aher menyebut belum bisa ditentukan sekarang. Oh, ini kok bahaya ini PKS ini. Aher menyebut bahwa juga belum meminta kepada Parpol Kim untuk mendukungnya di Pilpres selanjutnya. Nah, kalau kita melihat PKS seperti itu, selanjutnya kita lihat Surya Paloh. Nasdem akan pertimbangkan dukung Prabowo sebagai Capres 2029, lupakan Anies. Ini Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem Said Mustafa mengungkapkan partai yang diketahui Surya Paloh pasti akan mempertimbangkan untuk mendukung Prabowo Subianto jika maju Pilpres 2029 mendatang. Ia mengatakan soal adanya dorongan agar Prabowo maju lagi untuk melanjutkan 2 periode itu merupakan hal yang wajar. Saat disinggung pilihan partai politik 2024 kemarin, saat enggan menanggapi lebih jauh, ia meminta semua pihak melihat ke depannya. Diketahui Pilpres 2024 kemarin, ya Nasdem ke Mas Anies Baswedan. Sebelumnya Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, mengatakan memang banyak usulan agar meminta Prabowo maju lagi sebagai capres.
Namun hal itu belum diputuskan. Yang jelas diputuskan dalam kongres luar biasa Gerindra adalah Prabowo menjadi ketua umum kembali. Oh, jadi belum diputuskan, itu masih menjadi ketua umum kembali kemarin. Kemudian kalau kita melihat di detik, Golkar sambut baik koalisi permanen. Prabowo layak didukung kembali di 2029. Ini yang disampaikan oleh Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji, merespon baik adanya koalisi permanen di pemerintahan Prabowo Subianto. Sarmuji menyebut koalisi permanen tidak baik supaya tak ada yang pecah di tengah jalan. Sarmuji menyebut tugas Golkar saat ini mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka hingga tuntas. Golkar juga menyambut baik pencalonan Prabowo oleh Gerindra. Kendati demikian, untuk dukungan calon Pilpres 2029, Sarmuji mengatakan harus melalui Rapimnas Golkar yang melihat Presiden Prabowo layak didukung kembali untuk periode mendatang. Ketua Umum PKB Caimin mengungkapkan Presiden Prabowo memberi tawaran pembentukan koalisi permanen. Dia mengatakan Prabowo mengingatkan persatuan merupakan kunci. Ya, kalau bahasa Caimin, ya sampai kapanpun namanya permanen. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah yang terjadi di Hambalang, mengumpulkan partai-partai politik yang tentunya ini dalam hitungan belum 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Dan partai-partai politik tidak ada kata no. Ada yang mengatakan mendukung oke, ada yang mempertimbangkan. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini adalah serius untuk persiapan 2029 atau ya ini hanya sebagai tes ombak, atau ini untuk kepentingan membangun kabinet sekarang ini? Menurut analisis saya, pertama, sebaiknya Pak Prabowo, Mas Gibran, dan semuanya kabinet itu bekerja untuk hasil pemilu 2024 kemarin. Jadi kalau menurut saya sangat tidak bijak, pemerintahan periode pertama belum berjalan separuh, masih 100 hari belum selesai, tetapi sudah muncul tema koalisi permanen untuk mendukung Prabowo 2024. Hal ini menjadi tidak baik karena masih 100 hari. Kemudian yang kedua, belum 100 hari. Yang kedua, di dalam teori politik bahwa seseorang ketika sudah dilantik atau semenjak dilantik seorang yang terpilih, taruhlah petahana ataupun yang terpilih baru, maka itu sebagai kampanye yang bersangkutan untuk kontestasi periode selanjutnya. Jadi kalau Pak Prabowo pada pelantikan kemarin sampai hari ini itu bekerja serius untuk rakyat tanpa harus membuat komitmen bersama untuk mendukung Prabowo 2029, menurut saya nggak ada masalah. Syaratnya Pak Prabowo bekerja untuk rakyat. Jadi di sini yang menjadi faktor pemenang itu bukan partai politik, tapi adalah pilihan rakyat. Sehingga yang pada kesempatan ini yang bagus adalah bagaimana Prabowo itu meyakinkan bahwa visi misi program kemarin itu dijalankan, dikerjakan tanpa harus membuat komitmen tersebut, tetapi Pak Prabowo bekerja serius untuk rakyat, pasti akan dipilih kembali. Jadi menurut saya ini belum tentu yang melakukan adalah Pak Prabowo. Bisa saja ada orang yang ingin mencari efek positifnya ketika dia seakan-akan yang pertama mengusung mendukung Pak Prabowo periode kedua. Padahal sebetulnya Pak Prabowo mungkin pada kesempatan ini belum sampai berpikir, meskipun mungkin juga sudah berpikir, tapi kemudian ada orang yang memainkan. Jadi semenjak dilantik Pak Prabowo
serius bekerja, itu adalah kampanye yang Pak Prabowo kepada rakyat. Kalau hasilnya bagus, maka akan berefek terhadap keterpilihan pada waktu 2029 kalau Pak Prabowo maju. Tetapi kalau tidak maju kembali, tetap minimal partainya, orang-orang di sekelilingnya itu akan mendapatkan dampak efek positif dari proses 5 tahun dia dilantik, maksudnya bekerja sesudah dilantik. Kemudian yang ketiga, selanjutnya bagaimana kalau begitu? Ya selanjutnya lebih baik tidak berpikir tentang Presiden 2029. Sekarang waktunya bekerja setelah proses pemilu selesai. Kemarin pada waktu pemilu ataupun pilkada, semua berdebat untuk memberikan solusi terhadap rakyat. Tetapi kalau tidak ada pekerjaan, tapi pikirannya untuk pemilu selanjutnya, itu sangat tidak baik. Biarkan pemilu selanjutnya itu berjalan alamiah saja, tetapi seorang yang terpilih itu bekerja, maka tanpa harus diperintah, rakyat akan memilih kembali. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itu yang terjadi Pak Prabowo Subianto. Semoga ini beliau tidak terjebak atau dijebak oleh seseorang yang ingin mendapatkan kekuasaan ketika membuat isu beliau sebagai periode Capres 2029 nanti. Selain juga kalau ini terus berlangsung, Pak Prabowo akan dihajar, dicari kesalahan oleh orang-orang yang tidak setuju atau orang-orang yang pada kesempatan ini oposisi. Ya, semoga Pak Prabowo tidak merespon secara serius, meskipun ini di acara Hambalang, di acara pertemuan ketua umum partai, tetapi ya muncul dari berbagai ketua umum partai yang satu dengan lainnya tidak sama persis, tapi ada kesamaan. Biarkan Pak Prabowo memilih untuk yang lebih baik, tetapi mungkinkah ini terjadi? Kalian bisa berpendapat. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.